Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam matematika. Sekarang kita akan belajar tentang himpunan. Apa itu yang dimaksud himpunan? Perhatikan ya. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gerombolan atau grup atau sekelompok ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam biologi ada yang namanya flora dan fauna, ada juga dikotil, ada monokotil, ada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, atau dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang namanya suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan sebagainya. Nah, istilah kelompok atau kumpulan atau segerombolan, nah dalam matematika itu disebut dengan himpunan. Nah, namun tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Kenapa? Nanti kalian akan mengerti. Nah, ini ada beberapa contoh yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Ini ada kumpulan yang termasuk himpunan, yaitu kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini adalah suatu himpunan. Kenapa? Karena jelas anggotanya hanya siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kemudian, kumpulan siswa laki-laki. Ini juga suatu himpunan. Kenapa? Karena sudah jelas anggotanya hanya siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ini juga suatu himpunan karena sudah jelas anggotanya hanya buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kemudian, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Ini juga suatu himpunan karena anggotanya sudah jelas ya, sudah didefinisikan, yaitu hanya kota yang diawali dengan huruf S. Kemudian kumpulan binatang yang berkaki dua, ini juga suatu himpunan karena sudah jelas anggotanya hanya hewan yang berkaki dua. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara, ini juga suatu himpunan. Ada juga kumpulan tapi dia bukan himpunan. Contoh, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini kumpulan tapi bukan himpunan. Kenapa? Karena anggotanya tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Kenapa? Karena kota-kota besar di sini masih umum, kurang terperinci. Jadi ini bukan dikatakan himpunan. Kemudian kumpulan orang kaya di Indonesia, ini juga kumpulan tapi dia bukan himpunan. Kenapa? Karena kata kaya ini tidak ada definisinya secara jelas, secara terperinci antara si A dengan si B, kekayaannya itu seperti apa gitu. Maksudnya tolak ukurnya bisa dikatakan kaya itu yang bagaimana. Nah, ini juga bukan himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, ini juga hanya kumpulan dan dia bukan himpunan. Kenapa? Karena kata pandai ini tidak bisa didefinisikan. Artinya tidak ada suatu alat pengukur atau tolak ukur pandai itu yang seperti apa. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, ini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena gunung yang tingginya ini tidak ada batasannya. Yang tingginya sampai berapa meter di atas permukaan laut, yang masuk ke sini kan belum jelas gitu. Jadi ini bukan himpunan. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, ini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena kata disenangi ini tidak ada definisinya, tidak ada tolak ukurnya, tidak ada patokannya. Ya, karena setiap orang memiliki kesenangan yang beda-beda. Maksudnya mata pelajaran yang beda-beda yang disenanginya. Kemudian kumpulan makanan yang lezat, ini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena kata lezat ini tidak ada definisinya. Tidak ada definisi yang lebih jelas, lebih terperinci. Lezat itu seperti apa sih? Kan beda-beda setiap orang. Lezatnya makanan lezat orang setiap orang itu beda-beda. Jadi ini juga bukan suatu himpunan. Nah, coba ini kamu periksa mana yang himpunan, mana yang bukan. Kumpulan binatang yang berkaki 4, jelas ini himpunan, anggotanya sudah jelas, hewan berkaki 4. Kumpulan siswa cerdas, ini bukan himpunan, karena anggotanya kurang jelas, siswa yang cerdas. Nah, cerdas ini cerdas yang seperti apa, yang bagaimana dikatakan cerdas, ini bukan himpunan. Kumpulan buku yang tebal, kira-kira ini himpunan bukan. Kemudian kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Jelas ini himpunan karena sudah ada patokannya, yang tingginya di atas 160 saja. Kumpulan lukisan yang indah, ini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena kata indah ini itu relatif ya. Tidak ada definisinya indah itu seperti apa. Jadi setiap orang itu beda-beda apa sih definisi indahnya itu. Nah, kemudian penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan itu ini ada yang namanya enumerasi, yaitu menyebutkan anggotanya satu-satu. Jadi himpunan A anggotanya 357, himpunan B anggotanya 2357 dan seterusnya. Ada juga ini yang namanya dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah,
ini adalah menyebutkan sifat anggotanya. Kalau disuruh menuliskan anggotanya, apa aja? Nah, ini anggotanya, 3, 5, 7. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, ini sifat anggotanya, yaitu bilangan prima kurang dari 10. Kalau disuruh menyebutkan anggotanya, mana aja anggotanya? Ya ini, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yaitu dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian sehingga X lebih dari 1, X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Nah, berarti ini anggota himpunan A adalah bilangan ganjil, yaitu anggotanya yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Apa aja anggotanya? Ya tadi, bilangan ganjil lebih dari 1 berarti dari 3, 5, 7, kan sampai kurang dari 8. Nah, dan berikutnya. Kemudian ini kalian coba biar lebih paham lagi ya. Kita mengubah sajian himpunan berikut dalam bentuk sajian yang lainnya. Himpunan A yaitu bilangan cacah kurang dari 5. Nah, ini menyebutkan sifat bilang anggotanya. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka yaitu anggotanya bilangan cacah kurang dari 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Dan jika disajikan dengan notasi pembentukan himpunan, maka A adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X anggota bilangan cacah. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari Ibu ini bisa membantu kalian. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.